Sebelum menonton video ini, silakan klik tombol subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat konten yang kalian inginkan. Ninja, sang pembantai dukun santet. Sangat minim informasi mengenai siapa sosok ninja ini. Jumlahnya pun tidak hanya satu, tetapi sekumpulan orang yang umumnya melakukan aksinya di malam hari. Walaupun ada beberapa kasus mengatakan mereka juga muncul di siang hari. Penamaan ninja sendiri didasari oleh sebagian saksi mata yang mengatakan bahwa mereka mengenakan baju serba hitam gelap dengan menutup wajah, bak ninja. Ada pula yang mengatakan bahwa gerakan mereka gesit dapat berpindah-pindah dalam waktu cepat, diantaranya di atap rumah-rumah warga. Berbeda dengan gantung yang gerakannya terlihat dan terkadang berinteraksi dengan warga. Ninja hadir secara bersembunyi bahkan tidak terlihat. Dan yang lebih parah, ninja lebih kejam dan menakutkan terornya dibandingkan gantung. Jika awalnya sasarannya hanyalah orang-orang dalam data radiogram yang terduga santet, ninja justru mengincar para tokoh-tokoh agama yang di luar dari data dukun sebelumnya. Kengerian akan serangan ninja dapat dirasakan dari beberapa saksi mata kejadian. Menurut beberapa sumber, ketika ninja akan melakukan aksinya, maka lampu di desa tersebut akan mati. Dan bila kalian bayangkan, itu terjadi di malam hari tahun 1998. Ketika lampu mati, orang-orang sudah menebaknya sebagai tanda serangan. Mereka akan segera menyiapkan senjata, berdiri di tiap-tiap pintu, dan berdiri melindungi guru-guru ngaji atau tokoh agama setempat. Di dalam gelap gulita itu kemudian akan terdengar suara langkah di atap. Suara langkah bolak-balik seperti mengintari rumah atau pondok. Lalu tiba-tiba langkah itu sudah sampai di depan pintu, bahkan ke dalam ruangan. Sangat sulit untuk melihat dalam keadaan gelap gulita seperti itu, dan ketika lampu menyala, sudah ada orang dalam ruangan itu yang tergeletak bersimpah darah. Dan sasarannya kebanyakan adalah para ustadz dan kiai di Banyuwangi, umumnya yang berasal dari NU. Muncul ketakutan yang cukup menggegerkan masyarakat Banyuwangi kala itu. Pondok pesantren melakukan pengamanan ganda pada daerah pondoknya. Para santri melakukan jaga malam dan melindungi para kiainya. Kala itu, satu suara di atap rumah saja sudah sangat menakutkan. Salah satu tanda serangan ninja selain malam eksekusi berupa pemadaman lampu adalah keberadaan simbol-simbol tanda di tiap rumah target. Biasanya ketika label atau tanda ini ditemukan, maka segera tanda itu dihapus dan pengamanan terhadap rumah itu diperketat. Banyak orang yang juga melakukan cara lain untuk menghindari ninja, diantaranya dengan melepas nomor rumah atau label rumah mereka sehingga sulit diidentifikasi oleh pelaku. Sedikit saja suara sudah cukup membuat mata terbelalak dan pasang badan. Warga memilih untuk bertahan dengan tidur secara berkelompok. Beberapa di antaranya tidur di pekarangan rumah mereka. Ketakutan akan ninja benar-benar menjadi pikiran yang terngiang-ngiang di kepala penduduk kala itu. Hal ini juga membuat orang-orang menjadi sangat sensitif terhadap aktivitas seseorang yang mencurigakan di malam dini hari. Sekarang musuh bagi warga ada dua, yaitu dukun dan ninja. Mirisnya, beberapa tokoh agama yang tidak tinggal di pesantren seperti guru ngaji kampung, muadzin masjid, dan lain-lain ikut menjadi korban dalam hal ini. Beberapa harus merenggang nyawa karena kepanorannya sebagai orang. Salah satu contohnya adalah orang yang keluar ke sungai di tengah malam karena saat itu kamar mandi belum ada di setiap rumah, atau hendak mengambil wudhu. Orang-orang, entah itu ninja atau gantung atau bahkan warga biasa, kemudian menyerang dan menghabisinya. Ninja sebenarnya tak hanya muncul di Banyuwangi, tetapi juga beberapa daerah di sekitar. Ketakutan pada ninja juga membuat masyarakat jadi anarkis. Sejarah mencatat di Malang pada 24 Oktober 1998 penduduk Kecamatan Gondang Geli membandai 5 orang asing yang dicurigai sebagai gantung.
Bahkan seseorang di antaranya dibakar hidup-hidup dan ini hanya dicurigai tanpa ada alasan yang jelas. Melihat maraknya aksi pembunuhan oleh ninja ini, muncul desakan dari ulama Jawa Timur kepada pemerintah pusat. Mereka juga menuntut pemerintah mengusut dan menindak tegas sesuai hukum para akutor, intelektual, dan semua pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa berdarah ini. Karena ada beberapa indikasi bahwa ninja adalah orang-orang terlatih, bahkan kabarnya yang merebak, mereka menggunakan ND-Telki saat melancarkan aksinya. Tak lama setelah desakan itu, pemerintah mulai bergerak menurunkan tim dan terjun ke Banyuwangi. Banyak orang yang sebelumnya secara jelas terlibat melakukan aksi pembunuhan terhadap dukun ditangkap dan diadili, di antara mereka adalah Gantung. Selanjutnya tim tersebut menangkap para terduga ninja, namun kejadian aneh terjadi di sini. Di setiap penangkapan terduga ninja dilakukan, target tersebut ternyata adalah orang gila, dan masyarakat menyadari wilayah Banyuwangi saat itu kedatangan para orang gila yang entah dari mana. Uniknya lagi, orang gila ini mampu diajak ngobrol, namun ketika ditanya seputaran peristiwa ninja dan geger santet, mereka kembali menunjukkan ketidakbarasannya. Beberapa orang percaya ada intelektual dan misi khusus yang berada di balik ninja dan orang-orang gila ini. Dan seperti pola yang umum terjadi, beberapa orang yang juga menjadi korban tuduhan atau salah tangkap. Beberapa orang yang tidak juga tahu menahu, bahkan tanpa bukti yang konkret ditangkap atas tuduhan aktor di balik sosok ninja. Orang-orang ini kemudian dipertontonkan ke publik dan mendapatkan hinaan yang luar biasa dari masyarakat. Ini ninja sudah tertangkap, ujar petugas yang saat itu mempertontonkan para terduga pelaku ninja yang dirantai ke masyarakat. Salah satu orang yang tertuduh ini bernama Samsul Effendi yang sampai kini berani mempertanggungjawabkan, bahkan ia hanya dituduh sebagai ninja hingga harus mendekam penjara selama 4 tahun 8 bulan. Catatan ini menjadi peristiwa kelam bagi warga Banyuwangi pada umumnya dan kalangan NU pada khususnya. Bahkan kisah ini selalu dimuat di beberapa buku NU. Total setidaknya 140 orang yang tewas dalam tragedi ini dan terjadinya kepanikan publik di Banyuwangi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.